Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gria Edi Nugra Syahti dengan NIM B1A1231115. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait definisi, peristilahan, dan tujuan dari hukum perdagangan internasional untuk memenuhi tugas video mata kuliah hukum perdagangan internasional. Berikut ke materinya. Yang pertama yakni definisi. Sebelum masuk ke definisi hukum perdagangan internasional, adapun definisi perdagangan itu sendiri adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang keduanya berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Oleh karena itu, tentu hukum perdagangan internasional ialah kajian hukum yang mengaitkan segala bentuk perdagangan barang dan jasa yang lingkupnya antar negara-negara. Adapun definisi atau pengertian hukum perdagangan internasional ini dapat kita lihat dari beberapa pendapat ahli. Yang pertama, yakni menurut Smith-Hoff, International Trade Law atau hukum perdagangan internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan dagang yang bersifat perdata, yakni hubungan antar individu ataupun badan hukum. Jelas dari definisi ini, Smith-Hoff berpendapat bahwa ruang lingkup dari hukum perdagangan internasional ini tidak mencakup hubungan perdagangan dengan ciri-ciri hukum publik. Yang kedua, menurut Rafiqul Islam, hukum perdagangan internasional menurut Rafiqul Islam adalah pertukaran komersial transnasional yang luas dari barang atau jasa antar individu, badan usaha, dan negara. Ia menekankan hubungan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Dengan adanya keterkaitan erat antara perdagangan dan juga keuangan, Rafiqul mendefinisikan dua aspek tersebut adalah kumpulan aturan, prinsip, norma, dan praktek yang menciptakan suatu pengaturan yang berguna bagi transaksi-transaksi perdagangan internasional dan sistem pembayarannya yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan. Dan yang ketiga yakni definisi menurut Hercules Boysen. Menurut Boysen, perdagangan internasional dipandang sebagai salah satu cabang dari hukum yang mengaitkan aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Dengan demikian, Boysen menganggap bahwasannya hukum perdagangan internasional ini sangat berhubungan erat dengan segala aspek yang ada di hukum internasional. Materi selanjutnya yakni mengenai peristilahan yang ada pada hukum perdagangan internasional. Yang pertama yakni ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Yang kedua, impor adalah kegiatan membeli atau mendatangkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga ada tarif. Tarif merupakan biaya yang dikenakan pada barang-barang impor untuk melindungi industri di dalam negeri dan menghasilkan pendapat bagi pemerintah dalam negeri itu sendiri. Yang keempat ada kuota. Kuota adalah batasan jumlah barang yang diizinkan untuk diimpor atau diekspor selama periode waktu tertentu. Yang kelima ada dumping. Dumping merupakan praktik penjual barang di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar negaranya sendiri. Seringkali tujuan melakukan praktik dumping ini ialah untuk menguasai pasar. Tindakan ini tentu dilarang karena dapat berpotensi merusaki harga pasar. Yang keenam ada free trade agreement, yakni perjanjian antar dua atau lebih negara untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota guna mempromosikan perdagangan bebas di antar negara-negara tersebut. Yang ketujuh ada non-tarif barriers, ialah suatu hambatan perdagangan yang tidak berbentuk tarif seperti regulasi, standar, teknis, dan persyaratan sertifikasi yang dapat membatasi impor atau ekspor barang. Yang kedelapan ada letter of credit, adalah instrumen keuangan yang digunakan dalam perdagangan internasional untuk menjamin kepada penjual, biasanya diberikan dalam bentuk surat perjanjian atas perdagangan internasional yang diberikan oleh bank penyelenggara. Yang kesembilan ada Incoterms atau International Commercial Terms.
merupakan serangkaian ketentuan yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce atau ICC. Ia menentukan tanggung jawab dan risiko antar penjual dan pembeli dalam praktik perdagangan internasional. Dan yang ke-10 ada exchange rate, merupakan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain, yang tentu hal ini dapat mempengaruhi biaya produk impor atau ekspor suatu barang di negara tersebut. Baik, materi selanjutnya yakni mengenai tujuan dari hukum perdagangan internasional itu sendiri. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi global. Tentu hukum perdagangan internasional mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi ekonomi di seluruh dunia, memastikan bahwa keuntungan dari perdagangan dan kerjasama ekonomi dirasakan oleh semua negara dan masyarakat. Yang kedua, menciptakan kepastian hukum dalam transaksi perdagangan internasional, memastikan bahwa setiap transaksi yang diatur dalam hukum perdagangan internasional dilakukan antar negara yang dilandasi hukum yang jelas dan adil, menghindari ketidakpastian yang bisa merugikan pihak-pihak perjanjian atau perdagangan yang terlibat. Ketiga, yakni melindungi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional. Tentu juga hukum perdagangan internasional memastikan bahwa kepentingan ekonomi dan sosial negara terjaga dalam hukum perdagangan dengan negara lain, termasuk melindungi industri dalam negeri dan tenaga kerjanya. Yang keempat, ada mengurangi hambatan perdagangan dan mendorong liberalisasi pasar, meningkatkan akses dan kesempatan. Hukum perdagangan internasional ini tentu juga sebagai suatu tindakan untuk mengurangi segala hambatan dan terbukanya akses bagi pihak siapa saja yang ingin melakukan perdagangan. Dan yang kelima, yakni menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan. Tentu, hukum perdagangan internasional dapat dan harus mengatur dan menyediakan prosedur dan lembaga yang efektif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam perdagangan antar negara, guna mencegah konflik dan menjaga hubungan perdagangan yang harmonis. Baik, hanya sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan mengenai definisi, peristilahan, dan tujuan hukum perdagangan internasional. Lebih kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.